jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sebelum kita mulai kebaktian kita terlebih dulu berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Pak yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami guru sekolah minggu beserta adik-adik kami sekolah minggu HKBP Balaraja hendak memulai kebaktian online. Kiranya Bapak yang nyanyian yang kami yang kami nyanyikan boleh meninggalkan hati dan pikiran kami. Begitu juga kiranya Engkau mengurapi ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak di surga. Semangatkan kami di masa pandemi ini, karena kami tahu Bapak kami tidak bisa berkumpul dalam rumah ibadah-Mu, tapi kami mau Engkau mengurapi di setiap kebaktian online kami ini di rumah kami masing-masing Bapak, terutama buat adik-adik kami Bapak. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih Bapak. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyi lagu yang kedua ya. Judulnya Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, dibelekkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tetapi sebelumnya itu disediakan dulu Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah tersedia, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih bisa beribadah Tuhan Yesus. Kami masih bisa melaksanakan aktivitas kami, masih bisa sekolah Tuhan Yesus, walaupun masih melakukannya di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah itu Tuhan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau tutup bungkus hati kami Tuhan, agar fokus ke firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar nanti Tuhan Yesus boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Matius itu adalah perjanjian baru, kitab Injil yang pertama ya adik-adik ya, harus diingat ya. Oke, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tentang perintah untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat, sebuah tugas, sebuah perintah, sebuah pesan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Kenapa jadi 11 ya kakak ya? Karena satu murid Tuhan Yesus itu bernama Judas Iskariot berkhianat, jadi tidak dihitung lagi. Jadi di sini sebelum kenaikan Yesus ke surga, para murid pergi ke Galilea tadi ya, yang di ayat yang ke-16. Lalu mereka berkumpul di sebuah bukit yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah sampai di bukit itu, mereka datang menyembah Tuhan Yesus. Tetapi katanya adik-adik ada yang ragu, hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Mereka meragukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu tahu hati kita. Adik-adik juga yang di rumah, Tuhan Yesus tahu hati adik-adik benar-benar sekolah minggu kah, benar-benar menyembah Tuhan kah, benar-benar ibadah kah, atau cuma formalitas aja. Jadi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Jadi adik-adik tidak boleh menipu Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu mengetahui setiap hati manusia. Demikian juga di sini Tuhan Yesus tahu bahwasanya ada keraguan-raguan di hati sebagian murid Tuhan Yesus, mungkin karena mereka mendengar berita palsu yang disebarkan oleh mahkamah agama yang sangat mengguncang hati mereka, bahkan diikuti dengan ancaman para penguasa Yahudi yang mengancam mereka. Yesus tahu persis situasi itu. Jadi keraguan manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusan itu. Itu sebabnya sebelum amanat itu diberitakan, Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan para murid. Yesus meyakinkan murid-muridnya yang di ayat ke-18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ingat ya, Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Jadi tidak ada lagi kata-kata untuk meragukan kuasa Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Itu yang pertama, Yesus memerintahkan kata pergilah. Pergilah mengandung perintah sekaligus pengutusan. Pergi berarti bergerak, tidak pasif, tidak diam aja di tempat adik-adik. Berarti harus benar-benar melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada seluruh penjuru ya, kepada bangsa muridku tanpa terkecuali. Nah, itu yang pertama ya adik-adik ya. Yang kedua, kata baptis itu juga terdapat di ayat yang ke-19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membaptis dan mengajar adalah isi dari misi gereja. Sekali lagi ya, membaptis dan mengajar yang dimaksud bukanlah pertama-tama untuk menjadikan seseorang beragama Kristen, tetapi membaptis dan mengajar adalah rangka menjadi murid. Nah, Tuhan Yesus maunya kita menjadi murid Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik juga adik-adik pasti udah dibaptis kan? Kalau ada yang belum dibaptis, bilang ke mama papanya biar dibaptis. Karena apa? Karena setelah kita dibaptis, kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adalah Yesus menyertai sampai akhir zaman.
senantiasa mengandung arti tidak ada akhir, terus menerus. Sedangkan kata aku menyertai adalah dari kata Yunani yang ego eimi, yang secara harfiah berarti aku sedang menyertai kamu. Itu berarti penyertaan Yesus selalu ada ya, selalu memberi pertolongan, memperlengkapi, menghibur, tidak pernah meninggalkan kita. Oke, jadi adik-adik di sini kita mau Tuhan Yesus itu kita menjadi dutanya Kristus, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik, menjadi duta Kristus itu kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah, siapa Tuhan Yesus itu. Bagaimana kita menjadi duta Kristus, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan Yesus kalau kita saja tidak mengenal Tuhan kita. Jadi kita harus terlebih dahulu kita lengkapi diri sendiri, yaitu kita menjadi anak-anak yang suka berdoa, yang suka baca Alkitab, yang suka dengar-dengaran perintah Tuhan, suka mendengarkan perintah orang tuanya juga, tidak melawan orang tua. Itu sudah mau pengenalan terhadap diri Kristus. Nah, menjadi duta dan saksi Kristus memperkenalkan hidupnya. Hidup Tuhan itu bagaimana? Ya, bukan diri kita yang harus perkenalkan, tetapi kuasa Tuhan, hidupnya Tuhan, gaya hidupnya Tuhan. Belajar tidak sombong, belajar tidak membela diri, belajar sabar, belajar tidak marah. Jadi itu ciri-ciri Tuhan. Jadi kita harus tahu ya bagaimana ciri-ciri Tuhan Yesus itu agar kita gampang untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini tidak kebetulan adik-adik. Hidup kita ini harus berarti, punya manfaat. Jadi adik-adik, kalau belum ada manfaat kita, berarti kita asal ada dong. Mulai sekarang kita harus menjadi berarti buat orang lain, buat tetangga kita, buat orang tua kita, agar hidup kita itu tidak sia-sia. Jadi yang Tuhan mau dari kita adik-adik adalah hidup kita menjadi garam bagi dunia, menjadi bermanfaat bagi dunia, menjadi orang-orang yang tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Demikian firman Tuhan yang boleh menyapa hati kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik juga yang di rumah boleh terberkati. Kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan perintah Tuhan, bagaimana Tuhan kami mencontoh hidup Tuhan, agar kami boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan, dan kami mau menuruti kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah. Kita nyanyi lagu yang terakhir ini. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa yang diajarkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik.